Halo semuanya, perkenalkan kami dari PR17. Perkenalkan, nama saya Maria Octavia Simorangkir dengan NIM 12S25033 dengan PR saya. Gabriel Glenn Marcel Papahan dengan NIM 12S25019. Di sini kami akan menyelesaikan tugas akhir semester kami, ujian akhir praktikum semester kami. Soal yang pertama adalah sistem evaluasi kantin asrama dengan 20 poin. Kampus menerapkan sistem evaluasi kebersihan kantin melalui rating mahasiswa. Program harus yang pertama meminta jumlah reviewer maksimal 20 orang. Yang kedua, menerima rating 1 sampai 5. Input di luar rentang harus ditolak. Yang ketiga, menghitung rata-rata, rating tertinggi, rating terendah, serta jumlah rating lebih besar atau sama dengan 4. Yang keempat, memberi evaluasi berdasarkan rata-rata. Jika lebih kecil dari 3, kantin perlu evaluasi manajemen. Jika 3 sampai dengan lebih kecil dari 4, maka kondisi cukup masih perlu peningkatan. Namun jika lebih besar atau sama dengan 4, kantin dalam kondisi baik. Wajib menggunakan minimal 2 fungsi, yaitu input dan juga validasi. Contoh input yang harus dimasukkan adalah yang pertama jumlah reviewer, yaitu 6, input rating ke-1 4, input rating ke-2 5, input rating ke-3 itu 2, input rating ke-4 adalah 6 namun invalid dan harus diulang menjadi 3. Input rating ke-5 adalah -1 namun invalid dan harus diulang lagi menjadi 1, dan input rating ke-6 adalah 4. Dan contoh output yang harus keluar adalah daftar rating, yaitu 4, 5, 2, 3, 1, 4. Rata-ratanya adalah 3,17. Rating tertinggi adalah 5 dan terendah adalah 1. Review ratingnya lebih besar sama dengan 4 dan 3 orang. Kondisi cukup yaitu masih perlu peningkatan. Jadi untuk soal nomor 1 ini kami akan menjelaskan cara kerjanya atau penyelesaiannya. Nah, di sini kami mendeklarasi integer n, i, jumlah rating tinggi, max, dan min. Lalu real untuk kami mendeklarasi tipe data real, itu total dan rata-rata. Lalu sini ada input n. Lalu sini kami mendeklarasi rating dalam array tergantung dari input n. Yang ini. Lalu total sama dengan 0, jumlah rating tinggi sama dengan 0. Lalu sini kami menggunakan looping for. Jadi sama dengan 0 to n kurang 1. Lalu di sini input rating dalam kurung i. Lalu di sini kami menggunakan if rating dalam kurung i lebih besar dari 0 dan rating dalam kurung i lebih kecil dari 6. Nah, jika true dia akan masuk ke sini, max sama dengan rating dalam kurung 0 dan min sama dengan rating dalam kurung 0. Lalu di sini jika lebih dari 6 maka dia akan invalid. Jadi untuk kegunaan dari max sama min tadi akan menjadi evaluasi atau menjadi perbandingan dalam solusi pengerjaan selanjutnya. Lalu sini ada output daftar rating. Lalu di sini i sama dengan 0 to n kurang 1. Nah, di sini output rating dari di sini output rating dalam kurung i. Jadi nanti input yang kita masukkan akan dikeluarkan dari sini. Lalu total sama dengan total ditambah rating dalam kurung i. Lalu di sini rating dalam kurung i sama dengan max, lebih besar dari max. Lalu max sama dengan rating dalam kurung i. Lalu di sini rating dalam kurung i lebih kecil dari min. Lalu sini min sama dengan rating dalam kurung i. Lanjut, rating dalam kurung i lebih besar sama dengan 4. Lalu sini jumlah rating tinggi sama dengan jumlah rating tinggi tambah 1. Di sini output. Lalu rata-rata sama dengan total per n. Lalu sebentar. Di sini output dalam tanda petik 2 rata-rata, lalu rata-rata spasi, lalu kita panggil to fixed dalam kurung rata-rata 2. Jadi ini akan menjadi 2 angka belakang 0. Lanjut, output tertinggi max, lalu output terendah kita panggil min, lalu output reviewer lebih besar. Output dalam kurung dalam petik 2 reviewer rating lebih besar sama dengan 4. Lalu kita panggil jumlah rating tinggi dan dalam kurung orang. Lalu sini kita memanggil output
output dalam kurung rata-rata. Karena fungsi yang saya namakan itu output. Lalu di sini parameternya 1, yaitu tipe data real rata-rata. Lalu di sini untuk returnnya yeah, rata-rata lebih besar sama dengan 4. Jika benar, ya sama dengan kondisi sangat baik. Lanjut, jika salah, lanjut ke sini rata-rata lebih besar sama dengan 3. Lalu di sini ya sama dengan kondisi cukup masih perlu peningkatan. Jika salah, ya sama dengan kondisi kurang perlu evaluasi mendalam. Nah, sini akan kita coba running. Empat. Nah, di sini tadi karena inputnya invalid, jadi kita akan mengulang lagi. 6, 5. Dan juga dari sini min 1. Nah, dia akan tetap invalid. Ayo sini kita akan mencoba lagi. Nah, daftar rating 4, 5, 2, 3, 1, 4. Lalu sini rata-rata 3,17, tertinggi itu 5, terendah itu 1. Review rating itu 4 banding 4, lebih besar dari 4, itu 3 orang. Lalu kondisi cukup masih perlu peningkatan. Jadi untuk soal nomor 1 ini sudah selesai dan solusinya sudah terjawab. Lanjut untuk soal nomor 2 akan dibacakan terlebih dahulu. Untuk soal nomor 2 adalah simulasi manajemen stok minimarket asrama. Buat sistem pencatatan stok minimarket maksimal 10 barang. Untuk tiap barang input, yang pertama nama barang. Yang kedua stok awal yaitu dalam kurung lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga jumlah terjual yaitu dalam kurung lebih kecil atau sama dengan stok awal. Ya, selanjutnya hitung stok akhir dan tampilkan status. Yang pertama 0 yaitu habis segera restock. Yang kedua kurang dari 5 yaitu stok menipis. Selanjutnya lebih besar sama dengan 5 yaitu stok aman. Gunakan array paralel, fungsi validasi dan fungsi status stok. Contoh inputnya adalah jumlah barang sama dengan 4. Barang pertama yaitu namanya Indomie, yang kedua stoknya 20, terjual 5. Barang kedua adalah susu UHT, stoknya 4, terjual 6, namun invalid jadi 3. Barang ketiga adalah roti tawar, stoknya -2, invalid jadi 6, terjual 6. Barang keempat adalah kopi saset, stoknya 3, terjualnya 3. Contoh output yang harus keluar adalah nama Indomie stok awal 20, terjual 5, stoknya 20, stok awalnya 20, terjual 5, sisanya 15, statusnya stok aman. Kedua Indomie, yang kedua susu UHT, stok awal adalah 4, terjual 3, sisanya 1, statusnya stok menipis. Yang keempat roti tawar, stok awalnya 6, terjualnya 6, sisanya 0, statusnya habis segera restock. Lalu kopi saset, stok awalnya 3, terjual 3, sisanya 0, statusnya habis segera restock. Bisa dijelaskan? Boleh. Oh, sepertinya tidak. Panjang ya? Mama panjang kali, nggak ngerti apa yang bawah. Yang bawah nggak ngerti aku. Nah, untuk soal nomor ini kami akan memberikan solusi atau kami sudah selesai melakukan solusinya. Di sini kami mendeklarasi integer n, i, stok awal, terjual, sisa. Lalu sini string nama, status. Sini input n. Lalu sini output nama, stok awal, terjual, sisa 0. Sini masih kosong outputnya. Lalu ini i sama dengan 1 to n. Lalu next sini input nama, lalu stok awal. Nah, stok awal itu harus lebih besar dari 0. Jika salah maka invalid. Jika true maka dia akan lanjut ke sini. Input terjual. Nah, untuk input terjual ini, terjual lebih besar dari 0 dan terjual lebih besar dari stok awal. Jadi stok awal itu harus lebih banyak daripada stok yang terjual. Jika salah maka invalid. Lalu sini sisa sama dengan stok awal kurang terjual. Nah, sini kita memanggil stash dalam kurung sisa. Nah, di dalam stash ini
menggunakan satu parameter. Lalu untuk return itu status. Sisa sama dengan 0. Jika benar, status sama dengan habis segera stok. Jika salah, sisa lebih besar daripada 5. Jika benar, status sama dengan stok menipis. Lanjut, sisa lebih besar dari 5. Lebih besar sama dengan 5. Jika benar, status stok aman. Nah, itu untuk function yang kedua. Jadi kita akan balik ke sini. Jadi output yang keluar nanti adalah kita akan nama, lalu stok awal, lalu terjual, lalu sisa, lalu stash dalam kurung sisa. Nah, saya akan mencoba running. Terjual 5. Nah, untuk barang Indomie sudah terstok, jadi statusnya aman. Di sini akan invalid karena stok yang kita punya itu 6, namun yang terjual itu adalah stok yang kita punya itu 4, namun yang terjual itu 6. Jadi sini invalid. Sama juga nanti di barang 3 yaitu -2. Dia akan invalid juga karena tadi kita buat itu uh, terjual lebih besar dari 0. Tiga. Enggak. Ini. Bentar loh. Ini sepertinya ada salah inputan, jadi harus lebih besar sama dengan. Nah, karena tadi barang kita punya itu 6 dan terjual itu 6. Jadi eh, menggunakan sama dengan lebih kecil sama dengan. Nah, jadi untuk outputnya itu sama dari output yang diminta. Itu ada Indomie 20, 5, 15 stok aman. Lanjut ke susu UHT 431 stok menipis. Roti tawar 660 stok habis segera stok. Kopi saset 330 habis segera stok. Jadi untuk soal nomor 2 ini solusinya sudah tercangkupi dan sudah selesai. eh jadi untuk soal nomor 1 tadi udah dan nomor 2 juga udah. Jadi sini juga menggunakan array paralel, fungsi validasi dan fungsi status stok. Jadi sini kami yang menggunakan dua fungsi. Lanjut ke nomor 3. Akan dibacakan oleh bisa baca sampai nomor 3? Bisa baca nomor 3 nanti? Nanti aku bantu. Saya akan membacakan soal nomor 3.
Sistem penghitungan konsumsi listrik kamar. Setiap penghuni kamar memiliki sejumlah perangkat elektronik. Program harus menerima nama penghuni, jumlah perangkat maksimal 10, konsumsi tiap perangkat lebih besar dari 0. Lalu hitung total konsumsi pribadi dan total kamar. Jika total lebih besar dari 10.000 WH, tampilkan peringatan. Gunakan instead loop dan minimal 2 fungsi. Contoh input, jumlah penghuni 3. Penghuni 1 Budi, perangkat 3, yaitu ada 20, 50, 40. Lalu penghuni 2 Tika, perangkat 1, 200. Penghuni 3 Rian, perangkat 4, 150, 150. Min 10 akan valid lalu diulang menjadi 100, lalu 200. Contoh output itu total konsumsi Budi sama dengan 110 WH, Tika 200 WH, Rian 600 WH. Total konsumsi kamar 510 WH. Konsumsi masih dalam batas wajar. Nah, untuk solusinya akan dipaparkan oleh per saya. Baiklah, di sini kita akan mendeklarasikan N, I, M, J, daya, subtotal, dan grand total dengan tipe data integer. Selanjutnya kita deklarasikan nama dengan tipe data string dan juga lalu kita assign grand total sama dengan 0. Kemudian kita harus input N. Selanjutnya kita melakukan looping for I sama dengan 1 to N. Selanjutnya kita input nama, input dan juga input M. Di sini kita menggunakan if M lebih kecil dari 10, maka akan invalid dan juga programnya akan terhenti. Namun jika tidak, maka akan lanjut ke program selanjutnya, yaitu kita assign subtotal sama dengan 0. Selanjutnya kita menggunakan looping for J sama dengan 1 to M. Selanjutnya kita input daya. Lalu kita menggunakan if lagi. Jika daya lebih besar atau sama dengan 0, jika benar, maka subtotal sama dengan subtotal tambah daya. Jika salah, jika tidak, maka output yang keluar adalah invalid dan juga program akan terhenti. Selanjutnya, kita output nama dan subtotal. Kita output nama sama dengan dan subtotal dan WH. Selanjutnya kita assign grand total sama dengan grand total tambah subtotal. Outputnya adalah output grand total dalam kurung grand total. Selanjutnya kita ke function. Di sini kita deklarasikan string y menggunakan satu parameter integer grand total. Y sama dengan total konsumsi kamar sama dengan dan grand total dan WH. Selanjutnya kita menggunakan if, yaitu grand total lebih kecil sama dengan 1000. Oh, maaf, grand total lebih kecil sama dengan 10.000. Jika benar, Y sama dengan konsumsi masih dalam batas wajar, dan jika lebih besar, maka Y peringatan konsumsi daya berlebih. Selanjutnya kita akan run programnya. Yang pertama Budi, total perangkatnya 3, 20, 50, dan juga 40. Inputnya adalah Budi sama dengan 110 WH. Kedua Tika, perangkatnya 1, 200. 200. Tika sama dengan 200 WH. Ketiga adalah Rian, perangkatnya 4, 150, 150, min 10, min 1. Maka akan invalid dan juga programnya akan terhenti. Untuk Rian tadi perangkatnya ada 4, 150, 150, karena tadi yang benar adalah 100. Maka ini adalah 600 dan konsumsi masih dalam batas wajar.
Nah, maaf kita ulangi kembali. Outputnya sudah pas, yaitu total konsumsi kamar sama dengan 910 WH dan konsumsi masih dalam batas wajar dan sudah sesuai dengan contoh output yang diharapkan. Selanjutnya kami akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu sistem penjadwalan Shift Assistant Lab. Buat rekap Shift Assistant Lab maksimal 8 asisten. Input yang harus masukkan adalah nama, jumlah shift 0 dalam kurung 0 sampai 7, input invalid harus diulang. Kemudian hitung yang pertama total shift, yang kedua rata-rata shift, yang ketiga shift terbanyak, yang keempat shift tersedikit, dan selanjutnya evaluasi. Jika rata-rata kurang dari 3, maka distribusi tidak merata. Namun jika rata-rata lebih besar atau sama dengan 5, shift terlalu padat. Contoh inputnya adalah jumlah asistennya adalah 5. Sinta 2, Daniel 5, Lala 7, Johan -1, namun invalid dan harus diulang menjadi 1. Riko 4. Contoh output yang harus keluar adalah daftar shift sama dengan Sinta sama dengan 2, Daniel 5, Lala 7, Johan 1, Riko 4. Total shift sama dengan 19, rata-ratanya sama dengan 3,8. Shift terbanyak adalah Lala sama dengan 7, shift tersedikit adalah Johan dalam kurung 1. Selanjutnya distribusi shift tidak merata, beberapa asisten merasa terbebani. Nah, untuk soal ini kami sudah memiliki solusi dan kami akan memaparkan solusi dari kami. Sini akan mendeklarasi integer n, i, shift, total, max val, min val. String deklarasi string nama, max name, dan min name. Total sama dengan 0. Input n, jadi i sama dengan 1 to n, jadi tergantung dari inputannya berapa kali akan diulang. Lalu sini input nama, input shift, output nama memanggil sama dengan memanggil shift. Total sama dengan total ditambah shift. Lalu sini menggunakan if i sama dengan 1. Lalu sini jika true, max val sama dengan shift, max name sama dengan nama, min val sama dengan shift, min name sama dengan nama. Jika salah, lanjutkan ke sini. Shift lebih besar dari max val. Jika benar, max val sama dengan shift, max name sama dengan nama. Lanjut, shift lebih kecil dari min val. Jika benar, min val sama dengan shift, min name sama dengan nama. Di sini output total shift sama dengan memanggil total. Rata-rata, lanjut output kedua, rata-rata sama dengan dan memanggil total dibagi n. Lanjut di sini output sama dengan shift terbanyak, lalu manggil max name, lalu manggil dalam kurung max val. Output selanjutnya shift tersedikit dan memanggil min name, lalu memanggil min val. Lalu sini output dalam kurung max val dan min val. Jadi sini kami menggunakan dua parameter, lalu return itu y. Di sini max dalam kurung max val dikurang min val lebih besar dari 3. Jika benar, ya distribusi shift aktif tidak merata, beberapa asisten terbebani. Lanjut di sini ya sama dengan distribusi shift cukup merata. Jadi kita akan mencoba output runningnya. Kita akan run.
Ini soal nomor 3 nih. Mohon maaf tadi soal yang solusi yang kamu berikan itu salah. Eh, coba. Gimana apa? Untuknya berapa? Gara gitu kan. Ya. Jadi sini sesuai tadi Sinta 2, Daniel 5, Lala 7, Yohan 1, Rico 4. Lalu total shift 19. Rata-rata 3,8. Shift terbanyak itu Lala 7. Shift tersedikit itu Yohan 1. Lanjut, di sini kami tidak ada kendala yaitu saat memakai evaluasi itu Yohan -1 invalid. Lanjut ke soal nomor 5. Soal yang nomor 5 adalah sistem kelayakan beasiswa internal. Program memproses data pendaftar beasiswa maksimum 15 pendaftar. Untuk tiap pendaftar, inputnya adalah yang pertama nama, yang kedua IPK dalam kurung 0,0 sampai 4,0, yang ketiga pendapatan keluarga, yang keempat tanggungan keluarga. Kriteria kelayakannya adalah yang pertama IPK lebih besar atau sama dengan 3,0, yang kedua pendapatannya adalah lebih kecil atau sama dengan 3 juta, yang ketiga tanggungannya lebih besar atau sama dengan 3, dan jika pendaftar lolos kurang dari 3, tampilkan peringatan. Contoh inputnya adalah jumlah pendaftarnya sama dengan 5. Andi IPK 3,4, pendapatannya 2.500.000, tanggungannya 4. Yang kedua adalah Sari, yaitu IPK-nya 2,9, pendapatannya adalah 2 juta dan tanggungannya 3. Yang ketiga adalah Nur, IPK-nya 3,7, pendapatannya 5 juta, tanggungannya 2 orang. Yang keempat adalah Raffi, IPK-nya 3,1, pendapatannya 1.500.000, tanggungannya 5. Yang kelima adalah Lilis, IPK 3,0, pendapatan 3 juta, tanggungannya 3. Maka contoh output yang harus dikeluar adalah Andi lolos, Sari tidak lolos, Nur tidak lolos, Raffi lolos, Lilis lolos. Maka total lolosnya adalah 3. Untuk soal nomor ini kami sudah menyelesaikan solusi kami. Nah, sini deklarasi integer n, i, total lulus, jang, lalu string lulus, string status, total lolos sama 0, input n.
String array nama Rn. Real array IPK Rn. Integer array gaji Rn. Lanjut sini menggunakan looping for. I sama 0 to n kurang 1. Next, input nama dalam kurung I, lalu input IPK R dalam kurung I, input gaji R dalam kurung I, lalu input jong. I sama dengan 0 to n kurang 1. Next, status sama dengan cek kelulusan IPK R dalam kurung I, gaji R dalam kurung I, output nama dalam kurung I, lalu tanda panah, lalu status. Status sama dengan lolos syarat awal. Maka total lolos dan total lolos tambah 1. Di sini output total pendaftar lolos, lalu manggil total lolos. Lalu sini cek kelulusan kami menggunakan dua parameter. Lalu return itu string dan nama variabelnya hasil. Lalu nilai IPK lebih besar sama dengan 3,0 dan nilai gaji lebih kecil sama dengan 3 juta. Nah, jika true hasil sama dengan lolos syarat awal. Jika false hasil sama dengan tidak lolos. Nah, lanjut kita akan mencoba inputan yang sudah ada yang ada. Nah, sini outputnya inputnya sudah sesuai tadi, lalu outputnya Andi tanda panah lolos syarat awal, lalu Sari tidak lolos, Nur tidak lolos, Raffi lolos syarat awal, Lilis lolos syarat awal, lalu total lolos yaitu 3. Jadi hasilnya ada sedikit perbedaan dari lolos, namun sesuai dengan output yang diminta daripada soal. Jadi untuk soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5 sudah terselesaikan. Namun kami memiliki kendala. Kesulitan yang kami alami itu saat membuat evaluasi dan membuat fungsinya. Di situ kami masih kurang lebih memahami atau lebih rinci lagi untuk menggunakan fungsinya. Jadi kami menggunakan fungsinya sebagai output dan juga sebagai evaluasi yang tidak terlalu evaluasi untuk bagian output. Namun tadi kami tidak menggunakan evaluasi itu soal nomor 4. Jadi kesulitan kami dalam mengerjakan solusi-solusi dari soal ini adalah menggunakan fungsinya. Sekian yang bisa kami presentasikan. Terima kasih.